Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi bersama aku guys di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai interpretasi dari EKG. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ya masuk ke pembahasannya. Nah, jadi di sini aku ngikutin tahapan dari checklist ya. Jadi nggak tiba-tiba nentuin gelombang P, tiba-tiba nentuin gelombang frekuensinya, tiba-tiba nentuin irama. Nggak kayak gitu. Jadi harus sistematis, mulai dari nentuin kalibrasi dulu. Setelah kalibrasi, dilanjutkan dengan iramanya, baru frekuensi. Kenapa sih nggak frekuensi dulu? Karena frekuensi itu ada dua rumus guys. Ada frekuensi untuk rumus yang reguler, denyut jantungnya reguler. Ada yang frekuensi untuk denyut jantung yang irregular. Nah, nentuin irregular dan regular itu pada irama jantung ini. Begitu. Baru setelah frekuensi, kita nentuin aksis jantungnya. Nah, setelah aksis jantung, kita ngikutin gelombang EKG-nya. Pertama kali mulai dari gelombang P, yaitu ada durasi dan juga amplitudo. Lalu, setelah itu interval dari PR-nya. Baru diikutin dengan gelombang Q terlebih dahulu. Setelah itu baru QRS. Setelah QRS, ST, interval, baru gelombang T-nya. Jadi cara gampang untuk menghafalinya, pertama kali kalibrasi, 1 kalibrasi, terus 2 nentuin irama, 3 nentuin frekuensi, 4 aksis. Lalu untuk yang kelima itu gampang, tinggal ngikutin sesuai gelombang dari EKG-nya. Gelombang P dulu, baru nanti PR, baru QRS, lalu ST, baru T. Nah, gampangnya kayak gitu buat ngehafalin tahapan kerjanya. Oh ya, tak lupa juga menyimpulkan. Langsung aja kita masuk ke step 1, yaitu kalibrasi. Jadi untuk menentukan kalibrasi, itu ditentukan ada suatu simbol yang seperti ini. Seperti ini guys simbolnya itu. Nah, ini kalibrasi. Apa sih yang dihitung? Yang dihitung itu amplitudo dan durasi. Cuma 2 doang. Oh ya, sebelumnya tak jelasin secara singkat mengenai kotak-kotak ini dulu. Oke? Jadi, pada EKG itu terbagi menjadi 2 kotak, 2 jenis kotak. Yaitu ada kotak kecil tuh yang ini. Ini kotak kecil. Lalu ada yang kotak besar. Kotak besar tuh yang ini guys. Nah, itu kotak besar. Sekarang kita bahas ke kotak kecil. Kotak kecil, sebelumnya itu kan ada yang ke samping, ada yang ke atas. Nah, kalau ke atas, itu kita nentuin amplitudo. Lalu kalau ke samping, itu nentuin durasi. Nah, jadi nanti misalnya kalau pengen nentuin amplitudo, maka kita hitungnya ke atas. Tapi kalau kita pengen nentuin durasi, kita ngitungnya ke kanan, maksudnya menyamping. Oke? Ke sana. Pertama kali dari amplitudo. Satu kotak kecil ini ke atas, itu nilainya 0,1 milivolt.
Dapat dipahami? Jadi semisal kalau gelombangnya itu mencapai 2 kotak kecil, itu maknanya 0,2 milivolt. Oke? Nah, lalu sesudah amplitudo kita nentuin durasi. Kalau durasi kita menggunakan standar second. 1 kotak kecil untuk durasi itu nilainya sama dengan 0,04 second. Nah, biar gampangnya, kalau 5 kotak kecil atau 1 kotak besar itu nilainya 0,2 second. Cara dapat 0,2 second gimana? Kan 1 kotak kecil nilainya 0,04. Lalu kalau 5 kotak kecil nilainya sama dengan 0,2. Dengan cara 0,4 dikali 5. Dapatnya 0,2. Nah, jadi kesimpulannya, 1 kotak besar itu kan terdiri dari 5 kotak kecil secara vertikal. Lalu secara horizontalnya itu juga 5 kotak kecil. Nah, amplitudo 1 kotak besar itu sama dengan 0,1 milivolt dikali 5, yaitu 0,5 milivolt. Lalu untuk durasinya sama dengan 0,04 second dikali 5, yaitu 0,2 second. Oke, dapat dipahamin ya? Jadi 1 kotak besar nilainya itu sama dengan 0,5 milivolt dan 0,2 second. Untuk 1 kotak kecil nilainya itu 0,1 milivolt dan 0,04 second. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan mengenai kalibrasi. Jadi kalibrasi yang umum digunakan itu adalah 25 mm per second. 25 mm per second ini nilainya setara dengan 0,25 second. Cuma di sini satuannya itu milimeter per second. Kalau 10 MV nilainya setara dengan 1 MV. Karena ini satuannya mili. Tinggal dibagi 10 aja, guys. Nah, cara interpretasinya nanti tuh di sini aja. Nah, ini cara interpretasi dari kalibrasi, yaitu EKG direkam dengan skala 1, kalibrasi standar. Untuk sensitivitasnya 10 mm per milivolt dan kecepatan 25 mm per second. Kayaknya aku lupa nambahin gambar deh, guys. Sebentar ya. Kalibrasi. Nanti ini tak edit aja, tak skip ya bagian nentuin kalibrasinya. Mana sih? Oke,
Jadi yang dimaksud dengan kalibrasi itu ini guys. Ini. Nah, ini nih merupakan yang kita sebut sebagai kalibrasi. Cara ngitungnya tadi, kita hitung. Karena ini kotak besar. Kotak besar, kita pertama kali hitung amplitudenya. Amplitudenya sama dengan 2 kotak besar. 2 kotak besar, KB. Kita singkat sebagai KB. Satu kotak besar itu terdiri dari 5 kotak kecil. Kalau 2 kotak besar terdiri dari 10 kotak kecil. Satu kotak kecil nilainya tadi 0,1 mV. Lalu kalau satu kotak besar, maksudnya 2 kotak besar yang terdiri dari 10 kotak kecil, nilainya tinggal dikali 10 aja. Sama dengan 1 mV. Jadi untuk kalibrasinya ini besarnya 1 mV. Nanti kita ubah ke milimeter. Lalu untuk durasinya, ini durasinya pas di satu kotak besar ya. Satu kotak besar itu ingat nilainya 5 kotak kecil. Yang mana satu kotak kecil itu nilainya 0,04 tinggal dikali 5, yaitu 20 second. Nah, jadi nanti cara interpretasinya itu tinggal diganti aja nih kata-katanya. EKG direkam dengan skala 1. Baru dalam kurung kalibrasi standar. Sensitivitasnya tadi kan 1 mV kan, diubah dalam bentuk milimeter, yaitu 10 mm per milivolt. Dengan kecepatan, karena tadi kita dapatnya 0,20, maka nanti di sini kita ganti 0,20 mm per second. Oh ya, sebelumnya di sini kan ada skala 1. Terus ada yang skala setengah dan skala 2. Maksudnya itu apa? Maksudnya skala 1 itu nilai rentang normal yang digunakan, yaitu amplitudo 10 mm per milivolt. Nanti kalau kalian menghitung selalu dapat nilainya 10 mm untuk amplitudo ya, 10 mm per milivolt, maka itu disebut sebagai skala 1, kalibrasi standar. Jadi untuk nentuin dia skala 1 atau setengah atau kali 2 itu dilihat dari amplitudonya. Jika amplitudonya senilai 5 mm per milivolt, atau nantinya itu cuma satu kotak kecil lagi. Maksudnya satu kotak besar cuma segini misalnya, maka nanti disebut sebagai skala 1/2 kali. Maksudnya skala setengah. Nanti interpretasi kalibrasi sama dengan skala 1/2 kali, sensitivitas 5 mm per milivolt, dan kecepatan 20 mm per second contohnya. Jangan lupa untuk menyertakan kecepatan ya. Nah, kalau semisal nanti didapatkan amplitudonya itu mencapai 20 mm per milivolt, itu disebut sebagai skala 2 kali. Nah, gitu ya. Nah, ini ada arti-artinya guys. Kalau skala setengah, artinya amplitudo diperkecil menjadi setengah. Normalnya kan kayak gini. Nanti dia diperkecil. Jadi nanti nilai dari amplitudo semuanya di sini itu lebih pendek guys. Misal contohnya tuh dari kirasnya kan segini nih normalnya. Ini tingginya anggap aja di sini 8 kotak kecil. Kalau amplitudo setengah, nanti nilai normal yang ini akan menjadi 4 kotak kecil. Dari awal 8 menjadi 4. Ini biasa digunakan untuk kasus orang dengan hiperkalemi misalnya. Karena amplitudonya itu biasanya kalau pakai rentang normal, itu sampai ke atas ini guys. Jadi diperkecil dengan cara
skalanya itu disetengahin. Nah, ada juga yang nanti tuh dikali 2, skalanya kali 2, karena amplitudenya hampir nggak kebaca. Contoh kayak gini nih, kita mau interpretasi dari nilai P-nya, nggak kebaca. Ya udah, tinggal kita perbesar aja skalanya dengan cara amplitudenya menjadi 2 mV atau tadi 20 mm per mV. Oke, sampai sini aman ya. Semoga dapat dipahami. Itu baru kalibrasi. Kita selanjutnya masuk ke irama jantung. Di irama jantung itu kita nentuin 2 hal doang guys, yaitu sinusnya dan frekuensinya reguler atau enggak, reguler atau irregular. Maksud dari sinus, tandanya adalah gelombang P diikuti dengan gelombang QRS. Kalau reguler itu maksudnya adalah jarak dari R ke R itu konstan. Oke, kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang irama, sinus, dan non-sinus. Kriteria irama sinus itu adalah gelombang P diikuti gelombang QRS. P diikuti gelombang QRS. Lalu P wave gelombang P itu positif di lead 2 dan negatif di lead AVR. Jadi lead 2 itu ke sana nanti tuh. Ini lead 2 terus AVR tuh ke sana. Ini kan ada gambarannya kayak gini ya. Ini AVR, AVL, AVF. Tuh. Yang ditentuin tuh gelombang P-nya untuk sinus. Cukup 2 itu aja guys untuk nentuin dia sinus. Dikatakan sinus bila gelombang P diikuti gelombang QRS, lalu gelombang P defleksi positif di lead 2 dan defleksi negatif di lead AVR. Nah, jadi 3 poin. Bukan 2 tapi 3 poin guys. Gel P diikuti QRS, terus gel P def pos di lead 2, gel P def negatif di lead AVR. Nah, kalau ketiga hal ini terpenuhi, maka iramanya disebut sebagai sinus. Nah, lalu yang kedua ada reguler atau irregulernya. Disebut reguler jika jarak R ke R-nya itu konstan. Nah, R ke R guys, kita balik ke gambar ini. Maksudnya, jarak antara ini, dan ini itu konstan. Kalau pada gambar ini kan nggak konstan, maka irama di atas, irama pada EKG ini disebut sebagai irregular. Buat apa sih nentuin irama dulu, baru kita nentuin frekuensi? Karena untuk menilai dari frekuensi, itu kita perlu data reguler atau irregularnya. Nah, gampang ya. Jadi tadi kalau kalibrasi itu nentuin amplitude dan juga durasi. Terus kalau ini irama itu nentuinnya sinus atau non sinus dengan reguler atau irregular.
Baru 2. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu heart rate. Nah, tadi kan di irama jantung kita udah nentuin nih, jantungnya itu irregular atau regular, dengan cara melihat jarak R ke R-nya, konstan atau nggak konstan. Untuk rumusnya, itu nanti kita menggunakan rumus yang small box ini ya. Gak usah perhatiin yang atas, kita perhatiin yang bawah aja. Yaitu 1500 dibagi X. Yang mana X merupakan nilai dari jumlah kotak kecil. Dari R ke R. Nah, mari kita masuk ke contoh. Contohnya ada nggak ya? Nih, contoh nih. Nah, kalau contoh yang ini, itu kotak kecil, ke kotak kecil ya. Karena ini yang atas merupakan yang regular, sedangkan yang bawah, oh ternyata ini regular doang guys. Ini bukan, gambarnya ini sekilas kelihatan regular ya, bukan irregular. Salah ini penempatan gambarnya. Nah, cara ngitungnya tadi, jarak dari R ke R. Nanti 1500 dibagi X, dibagi jarak R ke R-nya ini. Mari kita hitung. Pertama kali, total kotak kecilnya. Ini nilainya 5 kotak kecil, 5 kotak kecil, 5 kotak kecil. Totalnya udah 15. 15 ditambah 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Terus yang di sini 1, 2. Tambah 2. Berarti total 21. Tinggal masukin ke rumus. 1500 per 21. Buka kalkulator. Atau kita cari manual aja ya. Oke, kita cari manual. Kita hitung manual. 1500 dibagi 21 sama dengan angka yang mendekati 1500. 75. Coba dikali 7 dulu. 7, 147. Tambah 21. 1491. Oke, nilainya sama dengan 71. Heart rate-nya total 71. Jadi cara aku ngitung kayak tadi guys. Pertama kali tentuin nih. Semisal kalau 21 kali 8 itu kan 8, 168. Melampaui dari 150. Gak masuk dong. Ya udah, turunin aja jadi 7. 7 dikali 1 sama dengan 7. 7 kali 2 sama dengan 14. Dikurangin. Dapatnya 147 dikurang 70. 147 dikurang 150 yaitu 150 dikurang 147 yaitu 3. 3 turun 0 jadi 1. 71. Maksudnya 1 dikali 21 yaitu 21. Nanti hasilnya 9. Gak mungkin kan hasilnya heart rate-nya koma kan. Jadi ya udah, nilainya itu 71 heart rate-nya. Ini untuk contoh yang di atas ini tadi, heart rate-nya sama dengan 71. Itu kalau rumusnya yang regular, heart rate-nya regular. Sedangkan kalau yang irregular itu menggunakan rumus ini guys. Jumlah R dalam 6 second ya. Biar gampang ya, hitung jumlah R dalam 30 kotak besar. Yang setara nih, yang nilai 30 kotak besar ini nilainya setara dengan 6 detik. Baru nanti hasilnya dapat dikali 10.
sebagai contoh. Di sini ya. Untuk menghitung frekuensi, kita melihat lead yang paling panjang. Di sini didapatkan lead 2 yang merupakan lead paling panjang. Cara ngitungnya tadi adalah dalam 30 kotak besar dihitung jumlah dari R-nya. Di sini kelihatan ya R-nya. Meskipun aslinya ini kepotong gambarnya. Oh, tuh. Nah, tinggal kita hitung aja 30 kotak besar. Dihitung. Ini satu kotak besar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Udah 30. Kita hitung jumlah R-nya. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6. Nah, dapat hasilnya 6, tinggal dikali 10 sama dengan 60. Sudah dapat nilai dari HR-nya itu 60. Itu kalau kasusnya irregular. Kalau kasusnya regular tadi, kita menggunakan rumus yang 1500 dibagi X. Nah, gampang kayak gitu ya. Untuk frekuensi sudah, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu merupakan aksis. Nah, untuk nentuin aksis kita tuh harus ingat ini. Gambar ini. Dia kalau dikatakan normal, rentangnya dari sini sampai sini. Sedangkan ada nilai yang disebut sebagai RAD, yaitu right axis deviasi. Dan juga LAD, left axis deviasi. Nah, ini ada kasus yang paling ekstrim, yaitu extreme axis deviasi, EAD. Untuk yang normal disebut sebagai NAD. Normal aksis deviasi. Deviasi. Kok deviasi lagi. Nah, untuk nentuin dari cardiac axis itu kita melihat di lead 1 dan AVF. Semisal kalau nilainya AVF-nya itu positif dan lead satunya positif, maka kemungkinan dia normal aksis. Nanti kita jelasin mengapa demikian. Lalu semisal kalau left deviasi LAD itu nilainya adalah lead satunya itu positif, sedangkan lead AVF-nya negatif. Kalau RAD itu lead satunya negatif, lalu lead AVF-nya positif. Untuk yang ekstrim, dua-duanya negatif. Oh ya, untuk LAD ini ada catatan ya guys. Khusus LAD doang. Jika kalian ketemu nanti nilai lead satunya positif, lalu lead AVF-nya itu negatif, maka ini perlu dihitung, wajib dihitung. Karena untuk syarat dia LAD itu sudutnya nanti harus lebih dari 30. Kalau dia masih di sudut 30, maka ini masih normal aksis. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini ada nanti gambar kayak gini guys. Kita gunakan warna biru ya. Nah, lebih enak kan dilihat. Tadi ada lead 1 dan AVF. Untuk lead 1 itu letaknya di garis yang menyamping. Menyamping itu vertikal kan ya. Menyamping. Ini lead 1. Sedangkan yang ke bawah lead AVF.
Ini AVF positif, ini lead 1 positif, sedangkan 1 negatif. Lead 1 negatif itu nilainya ke kiri. Ini 1 negatif, terus AVF negatif tuh ke atas. Tadi semisal kalau lead 1-nya positif dan lead AVF-nya positif, kemungkinan aksisnya ke sini guys, ke sini. Makanya disebut sebagai NAD. Sedangkan kalau AVF-nya positif, sedangkan lead 1-nya itu negatif, maka kemungkinan besarnya itu ke arah RAD. Nih, ini kan lead 1-nya negatif, lead AVF-nya positif, maka kemungkinan dia di sini. Kalau di sini itu RAD. Pada gambar ini nih RAD. Lalu kalau lead 1-nya dianya positif, sedangkan lead AVF-nya negatif, dia kemungkinan ke atas kan guys. Namun tadi aku bilang perlu dihitung dulu kira-kira sudutnya melampaui 30 atau enggak. Caranya gimana? Caranya kalian kira-kira sudut 30 tuh di sini ya guys. Ini sudut 30. Tak kasih warna merah. Ini 30. Jadi pada rentang ini dan ke bawah itu merupakan nilai dari NAD, yaitu normoaksis. Nah, cara ngitungnya gimana? Di sini ada contoh nih, gambar B. Gambar C. Gambar C. Ini contoh yang LAD, yaitu left axis deviasi. Pada contoh ini, nilai lead 1-nya itu positif kan? Dia ke atas. Berarti ini positif. Kita hitung berapa kotak kecil. Cara ngitungnya itu adalah R dikurangi Q. Kotak kecil dari R berapa nanti dikurangi dengan Q. Kita hitung dulu mulai dari R. Pertama kali ini merupakan garis isoelektriknya. Di sini nilai dari R-nya 1. R-nya 1. Maksudnya Q-nya 1. Lalu kita hitung R-nya. R-nya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. R-nya 6. 6 dikurangi 1, 5. Kita balik ke gambaran ini. 5 kan? Tinggal kita hitung aja. Karena itu lead-nya lead 1, berarti kita hitungnya pada yang ini guys. Pada garis yang ini. Kita hitung lead-nya. Pakai warna apa ya? Warna hijau aja. Nah, tadi nilainya 5 kan? Mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah. Stop di sini. Tandain. Itu lead 1, kita hitung ke lead 2. Lead 2 tadi seperti yang aku bilang rumusnya masih sama. R dikurangi Q. Kita tentuin R-nya dulu nih, soal R-nya lebih pendek. Tuh, kelihatan kan? Ini R, ini Q. R-nya berapa? R-nya kita hitung ke atas. 1, 2, 3, 4. R-nya 4. Sedangkan Q-nya kita hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. R-nya 14. Kebalik ini. Q-nya tadi 4. Bener. R-nya 4, Q-nya 14. Yang ke bawah 14. Dikurang dapat hasilnya negatif 10. Kita lihat AVF kalau nilainya negatif dia ke atas. Ya udah kita hitung dari atas. 1 pada yang ini ya guys. Yang ini garisnya. Nah, kita hitung yang ke atas. AVF-nya tadi untuk lead AVF ada minus 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tandain. Tinggal tarik garis ketemunya di sini.
sudutnya udah ke atas. Kalau sudutnya udah melampaui 30 ini, berarti dia termasuk LAD. Gampang kan? Nah, ini tadi contoh yang gambar C. Dia tadi ke atasnya minus 10, ke kanan dianya cuma 5 doang. Dapat sudutnya itu sekitar ini sekitar 60 ya. Ya, sekitar segitu. Ini dapat derajat 60 derajat kemungkinan. Maka dianya termasuk kelompok LAD pada gambar yang ini. 60 derajat. Benar kan? Soalnya kalau kayak gini 45 guys. Ini 45. Nih. Yang ini 45, yang ini 90, yang ini 0, ini 30, maka lawannya 60. LAD. Semisal nanti kalau dapat nilainya itu misalnya tadi hasilnya itu ke atasnya adalah minus 2. Untuk yang ke kanannya itu contohnya 5, anggapan 5 lagi. Ini kita kasih contoh ya. Ini kan 5. Terus tadi ke atasnya berapa? Ke atas cuma minus 2. Minus 2 tuh berarti cuma di 1. Loh, kok kayak gini? Nah tuh. Ini 5. Ini 1. Ini 2. Tarik garis. 5 tuh di sini. Sudutnya masih ke sini. Berarti dia masih kelompok NAD. Normal aksis deviasi. Karena sudutnya nggak melebihi 30. Begitu ya guys. Gampang loh. Ini gampang untuk aksis. Khusus untuk ketemu kalau misalnya nilainya AVF-nya negatif, lead satunya positif, itu kita hitung dulu ya. Untuk nentuin dia LAD atau NAD. Selebihnya, misal kalau RAD ya udah tinggal didiagnosis aja. Lead satunya negatif, lead 3-nya positif. Kalau ketemu dua-duanya negatif, ya udah EAD, ekstrim. Udah berlebihan aksis jantungnya. Oke, ini udah 40 menit kayaknya. Berapa menit sih? Kebanyakan ya aku ngejelasin. Nanti tak edit-edit insya Allah. Lanjut kita ke step 5, yaitu durasi dari gelombang P. Kita nentuin gelombang P. Gelombang P itu nentuin durasi dan juga amplitudo. Untuk durasi normalnya itu tak lebih dari 0,12 second atau kurang dari 3 kotak kecil. Sedangkan amplitudo itu ada 2 guys. Semisal dia kalau di lead ekstremitas kurang dari 2,5. Lead ekstremitas yang ini guys. Lead 1, 2, 3, AVF, AVR, AVL. Lead ini merupakan lead ekstremitas. Yang prekordial adalah V1 sampai V6. Ini adalah lead prekordial. Dikatakan nilainya tinggi jika pada lead prekordial itu nilainya 2,5 mm. 2,5 mm. Atau nilainya setara dengan 0,25 mV. Sedangkan yang prekordial itu adalah 1,5 mm. Selalu diingat untuk nentuin amplitudo itu ke atas, sedangkan durasi itu menyamping kanan. Nah, ini ada contoh guys. Buat apa sih kita nentuin durasi dan amplitudo? Jadi ada suatu kelainan yang disebut sebagai P pulmonal dan P mitral.
Nah, kita kalau mau nentuin gelombang P, itu lihat di dua jenis lead, yaitu lead untuk ekstremitas di lead 2 dan untuk prekordial di lead 1. Tadi nilai normalnya adalah untuk durasi kurang dari 3 kotak kecil. Sedangkan amplitudo untuk yang ekstremitas kurang dari 2,5 kotak kecil. Sedangkan yang prekordial itu kurang dari 1,5 kotak kecil. Beda 1 doang. Sekarang kita lanjut ke apa yang dimaksud dengan P pulmonal. Waduh, habis baterai penanya. Nah, sip. P pulmonal. Disebut P pulmonal jika amplitudonya itu tinggi. Jadi untuk nentuin P pulmonal dilihat dari amplitudo. Sedangkan untuk yang mitral itu dilihat dari durasi. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Semisal pada lead 2 ini. Lead 2 jika dia P pulmonal, maka gambarannya akan seperti ini. Tinggi. Tinggi ke sini. Normalnya kan kayak gini. Tapi pada P pulmonal, ini dia tinggi banget. Kira-kira udah melebihi 2,5 kotak kecil. Sedangkan kalau yang P mitral, itu dia durasinya memanjang. Normal kan durasinya kurang dari 3 kotak kecil. Sedangkan ini normal kayak gini guys. Ketambahan 1. Ya udah disebut sebagai P mitral. Jika durasinya lebih dari 3 kotak kecil. Nah, aku ingatin lagi, untuk mendiagnosis P pulmonal dan P mitral itu kita harus melihat di lead 2 dan lead V1. Semisal kalau di lead V2-nya itu ada P pulmonal, sedangkan lead V1-nya itu nggak ada P pulmonal, maka nggak bisa disebut sebagai P pulmonal. Jadi harus kedua-duanya itu ada gitu masalahnya. Oke. Sekarang kita perhatiin di sini guys. Ada yang disebut sebagai right atrium dan left atrium. Untuk lead 1 dia bentuknya kayak gini guys. Jadi kalau bergabung gambarannya akan seperti ini. Sama gitu panjangnya. Ini kita tarik garis ke bawah tuh. Dan ini kita tarik garis. Sama kan? Oh sorry. Nih. Jadi right atrium dengan left atrium sama-sama bergabung itu membentuk gambaran gelombang P seperti ini pada lead 2. Pada lead 2. Kalau pada lead 1 normalnya itu seperti ini gambarannya. Nih, bentuknya kayak gitu. Kenapa? Kok bisa kayak gini? Karena pada right atrium gambarannya seperti ini. Lalu dia di left atrium ke bawah. Maka kalau dia bergabung mewakili dia. Ada yang kayak gini untuk right atrium dan ada yang kayak gini untuk left atrium. Nah, tak jelas ini maksudnya. Semisal jika right atriumnya ini mengalami hipertrofi, maka gambarannya gelombang ini bakal lebih tinggi kan guys, tinggi. Sedangkan gelombang ini normal. Gelombang ini tetap gelombang right atriumnya bakal lebih tinggi. Maka gambarannya akan seperti ini. Nih, right atriumnya tinggi, sedangkan yang left atriumnya normal ya. Tuh. Ya kan? Right atriumnya tinggi, right pulmonalnya, left atriumnya normal. Makanya gambarannya kayak gunung tinggi lalu gunung kecil.
Nah, sedangkan pada lead V1 tadi kan gambarannya kayak gini guys. Nih. Yang gambarannya ke atas ini itu mewakili atrium kanan, sedangkan yang ke bawah atrium kiri. Maka untuk yang ke atas itu mewakili atrium kanan dan yang ke bawah atrium kiri. Jika atrium kanan membesar, maka nanti akan terjadi gelombang yang naiknya itu besar banget. Lalu gelombang kirinya bakal normal. Oke, dapat dipahami? Contohnya ada pada sini. Tuh. Right atriumnya mengalami pembesaran. Jadi amplitudenya di sini melebihi 1,5. Left atriumnya di sini normal gitu. Ya udah amplitudenya 1,5 melebihi. Kalau yang ini melebihi 2,5. Ini contoh P pulmonal, yaitu amplitudenya tinggi. Sekarang kita masuk ke perbesaran atrium yang kiri atau disebut sebagai P mitral. P mitral sama dengan left atrium hipertrofi lah. Sedangkan P pulmonal sama dengan right atrium hipertrofi atau RAH. Tadi untuk yang hipertrofi atrium kanan udah selesai ya. Selanjutnya kita masuk ke hipertrofi atrium kiri. Tadi kan gambarnya kayak gini. Yang pertama itu mewakili atrium kanan. Lalu yang di sini mewakili atrium kiri. Semisal kalau atrium kanan dan atrium kirinya sesuai, maka gambarannya kayak gini. Tapi jika atrium kirinya membesar di sini, ini kan kayak gini normal nih masih yang kanan. Yang kirinya membesar banget. Maka nanti gambarannya akan seperti ini guys. Kirinya lebih gede. Kita lihat contoh ke gambar bawahnya. Nah, ini contohnya tadi. Ini dia normal, atrium kanan. Lalu atrium kirinya gede banget. Tinggi. Makanya dia ada gambaran gunung kecil, gunung tinggi. Kalau yang atrium kanan tadi gunung tinggi, gunung pendek. Kalau yang ini gunung pendek, gunung tinggi. Nah, gampang ya penjelasannya. Sekarang kita masuk ke lead yang prekordial. Oh ya, sebelumnya hal inilah yang disebut sebagai durasinya memanjang, karena di sini ketambahan gitu. Kalau yang ini kan durasinya normal, tapi lead yang kanannya ini, atrium kanan, lebih tinggi, sehingga amplitudenya lebih tinggi. Amplitudo lebih tinggi. Kalau yang ini, karena left atriumnya memanjang, sehingga durasinya itu lebih panjang. Left atriumnya membesar, membuat durasinya lebih panjang. Nah, sekarang kita masuk lagi ke lead V1. Yang ini mewakili atrium kanan, yang bawah mewakili atrium kiri. Jika atrium kanannya normal, gambarannya kayak gini. Jika atrium kirinya normal, dia seimbang. Besarnya seimbang. Kalau atrium kanannya membesar, tadi gambarannya kayak gini guys. Yang kecil yang di sini. Sedangkan kalau yang atrium kirinya membesar, maka gambarannya akan seperti ini. Dia kecil, terus gede banget. Ini hipertrofi pada atrium kiri. Sekarang kita lihat. Ini untuk atrium kanan. Dan ini untuk atrium kiri. Nah, dia normal di sini untuk atrium kanannya. Lalu atrium kirinya membesar dia, lebih gede. Normal kan kayak gini dia, seimbang. Kalau pada yang ini, gunung kebaliknya itu malah lebih tinggi, yang membuat durasinya memanjang.
Nah, durasinya tadi maksimal adalah 3 kotak kecil. Atau setara dengan 0,12. Gampang ya? Jadi, kenapa kita melihat gelombang P? Itu buat nentuin ada yang disebut sebagai P pulmonal dan P mitral. Gelombang P diukurnya di 2 jenis lead, yaitu lead 2 dan lead V1. Dah, kepanjangan, udah 1 jam. Kita masuk ke interval PR. Setelah gelombang P, kita nentuin gelombang PR. Normalnya itu adalah 3 kotak kecil hingga 5 kotak kecil. Normalnya segitu. Nah, buat apa sih kita nentuin PR ini, PR interval? Buat nentuin AV block. Ada AV block derajat 1, yaitu jika interval PR-nya itu memanjang, yang disebut sebagai progresif. Jadi nanti interpretasinya untuk PR, jika ketemu nilai PR-nya itu memanjang, semisal pada lead yang pertama, pada gelombang QRS pertama, dia itu 3 kotak kecil. Terus pada gelombang QRS keduanya tiba-tiba jadi 5. Terus tiba-tiba jadi 12. Tiba-tiba jadi 3 lagi. 5, 12 gitu. Kayak gitu terus. Disebut, tapi tanpa adanya drop beat. Drop beat itu adalah gelombang P, tapi nggak ada QRS-nya. Cuma gelombang P doang. Habis gelombang P, muncul lagi gelombang P. Baru QRS. Nah, kalau tanpa drop beat itu disebut sebagai AV block derajat 1. Terus semisal dia progresif nih kayak ini tadi. 3512, 3512. Terus ada drop beat, maka disebut sebagai mobit 1. Lalu semisal dia aman-aman aja. PR-nya itu normal. Interval PR-nya normal, nggak ada pemanjangan, nggak ada progresivitas. Tapi tiba-tiba muncul drop beat, maka disebut sebagai mobit 2. Untuk yang AV block derajat 3, gelombang P dengan QRS-nya udah nggak berhubungan lagi. Udah jalan masing-masing. Jadi sebenarnya nanti interpretasinya interval PR gitu. PR. Semisal kalau lebih dari 5 disebut aja memanjang. Lalu semisal ada bagian yang awalnya 3, terus 5, atau 7, bilang aja progresif memanjang. Kalau dia nilainya misal 7, 7, 7 untuk interval PR-nya, kita bilang aja memanjang. Tadi kalau dia kayak gini disebut sebagai progresif memanjang. Itu untuk interpretasinya. Oke, gampang ya untuk interval PR. Interval tuh ngitung durasinya guys, bukan ngitung amplitudo. Nih, interval PR dihitung mulai dari sini hingga sini. Hingga sampai Q. Dari awal P ke Q dihitung berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, masih normal. Ada yang misal sampai sini, sampai 7 gitu. Itu udah nggak normal. Selalu ingat ya, PR tuh cara ngitungnya mulai dari awal pertemuan gelombang P hingga ke akhir gelombang P. Udah, kita lanjut ke selanjutnya. Setelah P sudah, interval PR, durasi P sudah, amplitudo P sudah, lalu interval PR, maka kita lanjutkan masuk ke gelombang selanjutnya, yaitu QRS. Sebelum kita ke QRS, di QRS itu kan ada gelombang P, maka kita hitung dulu, ada nggak sih Q patologi? Apa sih yang disebut sebagai Q patologi? Disebut Q patologi jika
nilai dari Q sama dengan setengah lebih dari sepertiga panjang gelombang R. Maksudnya gimana? Maksudnya pada gelombang Q itu kan kayak gini kan, defleksi negatif pertama, lalu ini R dan ini S, normal kayak gini. Tapi kalau pada gelombang Q itu Q-nya panjang banget guys. Ini kenapa sih? Gelombang Q-nya panjang, terus ini R-nya, ini S-nya. Nah ini kan udah melampaui lebih dari 1/3 dari gelombang R. Ini Q, yang ini R, lebih dari 1/3. Maka ini disebut sebagai Q patologi. Kenapa sih bisa Q patologi? Kalau ketemu ini, maka kita bisa menyimpulkan pasiennya ini pernah terkena infark miokard, atau dia dulu pernah STEMI. Maka kalau nanti kalian ketemu Q patologis, nanti dia anamnesis lagi, tanyain pasiennya, Pak sebelumnya Bapak apakah pernah terdiagnosis infark miokard Pak atau serangan jantung? Nah biasa pasien jawab iya gitu. Tapi perlu diperhatiin guys, untuk nentuin dia Q patologi, dia itu harus 2 lead berturut-turut. Semisal kalau kalian ketemu Q patologi cuma di lead 2, terus lead 3-nya enggak, atau lead 1-nya enggak, maka itu enggak bisa disebut sebagai Q patologi. Oke? Jadi syarat Q patologi itu adalah kalian ketemu pada lead 2 yang berturut, secara berturut-turut ketemu lead, gimana ya maksudnya? Maksudnya ketemu Q patologi pada 2 lead yang berhubungan secara berturut-turut guys. Nah begitu. Ini ada contoh nih. Lead 3 dengan AVF itu kan sama-sama di bawah ya, arah aksisnya. Nih. Ini 1, 2, lead 1, lead 2, 3, AVR. Oh sorry, kebalik. Ya udahlah kayak gini dulu lah, kayak gini. Ini AVF, AVR, AVL, AVL, AVF, lead 2, lead 1, lead 3. Nah, lead 2, AVF, dan lead 3 itu kan di bawah. Jadi kalau kalian ketemu pada lead AVF dengan V3 Q patologis, maka baru bisa disebut sebagai Q patologis. Semisal kalau kalian ketemu lead AVR-nya Q patologis, lalu lead 2-nya Q patologis, itu nggak nyambung guys, jadi nggak bisa. Dia harus 2 lead berturut-turut, 2 lead yang berhubungan secara berturut-turut. Nah, jadi kalian harus menghafal arah aksisnya. Contoh nih, misal kalau ketemu Q patologis pada lead AVL, maka dia harus ada Q patologis di lead 1 guys. Nah, karena arah aksisnya sama nih, mirip ke sana dia. Nah, semisal kalau kalian ketemu Q patologis pada lead 1, maka pada lead 2 atau lead AVL-nya harus ada Q patologis juga. Begitu. Semisal pada lead 2 ketemu Q patologis, maka kalian harus cari di lead 1 dan lead AVF-nya. Ada atau enggak Q patologis. Kalau enggak ada, maka enggak bisa disebut sebagai Q patologis. Mungkin ada kesalahan dalam pemasangan EKG-nya. Atau mungkin yang lain. Atau mungkin masalah ion. Nah, begitu guys. Nah, di sini ada contoh nih.
ada lead 1, lead 2, lead 3. Kita lihat nih. Ini P QRS, P QRS, P QRS, P QRS. Tadi dikatakan Q patologis jika nilai dari Q-nya itu melebihi sepertiga dari tinggi R. Sekarang kita lihat nih, isoelektriknya kan di sini. Ini nilai dari Q-nya itu 1, 2 kotak kecil. Sedangkan yang R-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu enggak 2, nilainya enggak sepertiga dari 10. Gampangannya kayak gitu. Itu normal ya. Ini normal, contohnya kayak gini. Sekarang kita masuk yang enggak normalnya. Ini tadi udah tak cari. Tandanya itu ada di sini guys. Di lead 3 dan lead AVF. Coba kalian perhatiin. Di sini lead 1-nya normal, lead 2-nya normal. Tapi lead 3 itu gelombang Q-nya sama panjangnya dengan gelombang R. Lead 3. Lalu pada lead AVF-nya juga demikian. Q-nya itu hampir sama panjangnya dengan R. Sekilas kita udah dapat melihat kalau gelombang Q-nya panjangnya itu melebihi sepertiga dari R. Ya udah, kita lihat dulu nih, kira-kira 3 dengan AVF itu berhubungan nggak? Maka kita ingat-ingat gambar aksisnya. 3 dengan AVF itu berurutan atau enggak? Ternyata dia sama, berhubungan. Ya udah, baru ini bisa disebut sebagai Q patologik. Nanti diagnosisnya adalah ditemukan adanya Q patologis pada EKG pasien. Wah, ini dingin woy aku. Depan AC langsung. Oke, sekarang kita lanjut ke QRS. Tadi kan Q-nya udah. Kita masuk ke QRS. Nah, QRS itu kita tentuin. QRS cuma durasi doang, amplitudenya nggak usah. Normalnya itu adalah 2,5 kotak kecil hingga 3,5 kotak kecil. Nah, panjangnya itu normalnya sampai sini doang. Ini kan QRS nih. Ini ada 1 kotak kecil, 2 kotak kecil, 3 kotak kecil. Harusnya nggak sampai ke 5 kotak kecil. Nggak sampai ke 4 kotak kecil. Kan maksimalnya kan 3,5. Kalau ini udah sampai ke 4 nih. 1, 2, 3, 4. Maka ini disebut sebagai nggak normal. Memang QRS-nya nggak normal, memanjang. Nah, kalau memanjang, kemungkinannya pasien itu mengalami right bundle branch block atau left bundle branch block. Tapi yang lebih umum terjadi pada QRS-nya memanjang itu ini guys, RBBB. Nah, dan juga ada VT, ventricular tachycardia, itu gelombang QRS-nya memanjang. Atau ada pada prematur ventricular complex, itu juga memanjang QRS-nya. Oke, kita lanjut ya. Segmen ST. Ini yang sebelum terakhir. Segmen ST gampang guys, cuma buat nentuin ST elevasi atau ST depresi. Kalau ST elevasi dia nanti J point itu lebih tinggi daripada garis isoelektrik. Sedangkan kalau ST depresi itu J point-nya lebih rendah ketimbang isoelektrik. Ini ada contoh kasus, nanti kita bahas ya. Oh ya, ini ada gelombang T.
Gelombang T itu gampangnya ada yang disebut sebagai T inversi dan T-tol. T-tol dan T inversi. Jadi kalau T inversi itu contoh kayak gini guys. Ini gelombang P QRS. Terus tiba-tiba gelombang T-nya kayak gini. Ini T. Maka ini disebut sebagai T inversi. Disebut T inversi penyebabnya itu bisa terjadi karena iskemik atau spasme. Spasme dari arteriola. Jadi bukan spasme otot jantungnya, tapi arteriolanya mengalami spasme sehingga dia vasokonstriksi. Vasokonstriksi dari spasme menyebabkan iskemik. Nah, lalu kalau T-tol, tadi contoh kasus misalnya kalau T-tol tuh tinggi banget, sehingga nanti untuk kalibrasinya bakal di setengahin, diperkecil. Jadi nanti kalibrasi skala 1/2 biar kelihatan nih batas dari gelombang T-nya, amplitudo T. Nah, kalau T-tol itu terjadi pada kasus yang hiperkalemi. Kebanyakan kalium dianya. Sehingga kalium itu kan fungsinya kan buat repolarisasi. Gelombang T secara fisiologi ya, gelombang T itu mewakili repolarisasi dari ventricle. Repolarisasi ventricle. Kalium fungsinya buat repolarisasi. Kalau dia ketinggian kaliumnya, maka repolarisasinya bakal lama, bakal tinggi banget. Sehingga menyebabkan T-tol. Gelombang T-nya meninggi. Contohnya tuh kayak gini guys. Ini gelombang T, ini P, QRS. Wah, kelainan tuh tadi. QRS. Terus T-tol. T-tol. Ini gelombang T, QRS, P. T-nya panjang banget, tinggi banget. Dan sering banget nih dia tuh melampaui gelombang R. Dingin kali loh ini. Jadi gigil. Nah, ini ada contoh kasus. Mari kita bahas ya guys. Kita screenshot dulu. Bahas di sini langsung, bahas di tempat. Wih, sebentar nih, dingin banget cuy. Pindah. Nah, jadi nanti kalau OSCE, seingatku, kalian bakal dikasih kertas gitu. Di kertasnya itu ada ABC-nya. Yang A itu ada kalibrasi. Terus B ada irama. Yang C ada frekuensi. Yang D itu ada aksis. Yang E itu ada durasi P. Terus F itu ada amplitudonya, amplitudo P. Itu F, G ada interval PR. H itu durasi. Bukan durasi, tapi Q patologi, gelombang Q. I itu durasi.
durasi QRS, kompleks QRS. Lalu J itu ada ST, segmen ST, K itu baru gelombang T. Mari kita bahas mulai dari kalibrasi. Di sini kalibrasinya, nah ini kelihatan ya, ini kan merupakan kotak besarnya. Lalu di sini setengah kotak besar di atas dan setengah kotak besar di bawah, yang menandakan kalibrasinya itu 2 kotak besar. Berarti nilainya adalah 10 milimeter per milivol. Nah, kalau dia 10, maka kita tulis aja langsung. Kalibrasinya adalah skala 1 kali dalam kurung kalibrasi standar terus sensitivitas nabrak gak? Gak nabrak, aman. Sensitivitasnya 10, karena dia 2 kotak besar ya, 2 kotak besar sama dengan 10 kotak kecil, 10 mm per milivol. Per milivol ini maksudnya per 1 mili ya, karena 10 kotak kecil nilainya sama dengan 1 milivol, maka disebut sebagai per milivol. Dan kecepatan kita hitung lagi kecepatannya. Berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak kecil. 5 kotak kecil itu setara dengan 1 kotak besar, yaitu nilainya adalah 0,20 mm per second. Nah, jadi untuk kalibrasi itu adalah skala 1 kali, yaitu kalibrasi standar, sensitivitas 10 mm per milivol, dan kecepatan 20 mm per second. Itu untuk gambarnya nih. Lanjut, kita ke irama. Dia sinus atau enggak? Dia ada gelombang P diikuti gelombang QRS. Lalu defleksi P positif di lead 2. Lalu AVR-nya defleksi P negatif. AVR gelombang P-nya gelombang P negatif. Benar? Terus apa lagi ya? Defleksi udah. Oh ya, ditulis maksudnya, ditulis P ini 1 P diikuti QRS dicentang. Lalu yang kedua defleksi gelombang, ini nggak boleh disingkat ya, gelombang P defleksi positif, salah, gelombang P defleksi, nggak boleh disingkat ya guys, tapi biar menghemat aku singkat aja. Defleksi positif di lead 2 dicentang kalau iya. Terus gelombang P defleksi negatif di lead AVR. Karena di sini tadi kita lihat P-nya diikuti QRS. Ya benar. Pada lead 2 diikuti QRS. Terus gelombang P defleksi positif di lead 2. Kita lihat lead 2-nya gelombang P-nya positif, ya udah dicentang. Lalu gelombang AVR-nya defleksi negatif P-nya. Tuh, ini negatif, ya udah
Berarti pasiennya karena terpenuhi ketiga-tiganya, berarti interpretasi adalah sinus. Tapi belum sampai situ ya. Kita lihat reguler atau enggaknya. Dengan kita lihat jarak dari R ke R. Ini R, ini R. Ini R di sini kira-kira sini, terus ke sini, terus ke sini. Oke, masih tampak normal ya R ke R-nya. Masih tampak beraturan dia. Nih, kita lihat di lead satu aja nih, lebih gampang. Nih, tuh, masih reguler. Ini juga reguler nih, tuh reguler. Sebenarnya kalau pengen membaca irama, kita lihatnya di lead 2 yang paling panjang. Tapi di lead lain boleh kok. Yang penting prinsipnya sama ya. Tuh, karena adanya jarak R ke R-nya tidak konstan, jarak R ke R-nya konstan, maka disebut sebagai sinus reguler. Interpretasi dari iramanya adalah sinus reguler. Kita kasih warna hijau. Sekarang kita masuk ke frekuensi. Karena dia reguler, maka rumus yang digunakan adalah 1500 dibagi X. Kita hitung jarak R ke R-nya. Ini ada 1, 2, 3 kotak besar. Oh enggak sampai dia 3. Ini 15 ditambah 1, 2, 17. 17 ya nilainya. Kita hitung ya, beneran nggak 17. Kalau aku sekilas ngeliatnya 17. Caranya itu adalah, ini ada 5. Kalau yang ini 4. Dan yang ini ada 1, 2, 3, 17. 5 tambah 5 tambah 4 tambah 3, 17. Dah. Dibagi 17. 1500 dibagi 17. Mari kita hitung. Kita coret-coret di sini. Coba tes kalau 8. 8 kali 7 sama dengan berapa ya? Aku agak lupa nih aku. 56 ya? Oh. 8 kali 17 ini kan 56, 5. 136. Tambah 17 lagi bisa enggak? Jadi nanti hasilnya sama dengan 3, 5, 1. Melebih 150. Ya udah, nggak bisa ternyata. Ya udah, berarti benar dikali 8. 8 dikali 17 adalah 146. Kurang 40. Dikurang hasilnya 4. Nolnya turun jadi 40. 17 kali berapa yang mendekati hasilnya 40? Yaitu 3. Soalnya kalau 4 udah melebihi. Oh enggak, 2 doang guys, 2. 2 kali 17 sama dengan 34. Dikurang hasilnya 6. Dah. Frekuensi jantungnya adalah sama dengan 82. Masih normokardi. Interpretasinya adalah normokardi. Ini dihapus. Normokardi kita tandain. Oh ya, sebelum kita pastiin dulu ya, beneran enggak kalkulator. AC mana? Nah, nih. 1500 dibagi 17. 88 guys. Yo.
Yuk 88 ya. Ya udah, berarti ada keliru tadi, bukan 2. 88. Ya, sama aja sih. Nggak melebihi nggak melebihi 100 kan, normokardi. Udah. Nah, selanjutnya kita masuk ke aksis. Karena frekuensi sudah. Aksis tadi kita lihat di lead 1 dan lead AVF. Lead satunya itu positif. Coretannya kita hapus. Ini positif ya, ke atas dia. Nih, positif. Terus AVF-nya positif juga, ya udah. Aksisnya NAD. Normal aksis. Oh, sebelum langsung NAD, kita tulis dulu. 1. Lead 1 nilainya positif. Bukan plus ya, tapi positif. 2. Lead AVF sama dengan positif. Ya udah, interpretasinya adalah NAD. Oh ya, kita pakai warna merah aja tadi. Nah, ini tadi normokardi 88 ya. Ini sinus reguler. Nah udah, lanjut. Setelah aksis, kita ke durasi gelombang P. Durasi gelombang P pertama kali kita bagi lagi amplitudo. Oh sorry, udah ya, ini durasi doang, durasi gelombang P. Lihat di lead 2 dan lead 1, V1. Lead 2 dan V1. Kita lihat lead 2 nya. Kita zoom. 1, 2 setengah. Ntar dulu, coba kita perhatiin ulang. Ini 1, 2, 3, 4 itu. Kayaknya 3 deh. Kayak masih 3 guys. Ya udah 4 aja ya. Karena dia melebihi 2,5. Melebihi 3 maksudnya. Untuk durasi maksimalnya 3 kotak. Masih 4. Itu antara 3 dan 4. Aku nggak tahu pastinya. Terus ke lead 1. Lead 1-nya gelombang P-nya 1, 2, 3. Malah kurang dari 3 itu. Coba kita perhatiin lagi lead 2. 1. Oh, sorry salah hitung. Ini 1, 2. Oke, 3 guys, 3. Durasi kita tulis di sini. Yang 1 lead 2 sama dengan 0,12 second. Karena tadi 3 kotak kecil. Lead 2 nomor 2 di lead V1 sama dengan tadi 3 juga ya. 3 kotak kecil berarti 0,12 second. Terus kita ke amplitudonya. Kita pecah lagi. Jadi lead 2 dan lead V1. Amplitudo lead 2, ini kita hapus dulu. Di lead 2 amplitudonya itu tidak lebih dari 2. Ini 1. Nah, tidak lebih dari 2. Normal berarti. Itu untuk lead 2 udah normal. Terus lead itu kan 1,5 tadi ya, nilai 1,5. Lead AVF
AVF-nya kita hitung di mana ya? Ini jelas nih. 1, ini setengah, ini 1 setengah, pas dia. Ini tadi 1,5 juga. 1,5 kotak kecil sama dengan 0,15 MV. Sama dengan 0, tadi kan 1,5 kotak kecil juga ya, berarti nilainya 0,15 MV. Interpretasinya normal. Normal. Selanjutnya kita masuk ke interval PR. Interval PR kita lihatnya di lead 2 aja yang paling panjang. PR-nya berapa? Normalnya adalah 3 sampai 5 kotak kecil. Aduh. Kita hitung dari sini sampai ke key. Berapa kotak kecil? 1, 2, 3, 4. Kita lihat sebelahnya. 1, 2, 3, 4. Lihat lagi sebelahnya. 1, 2, 3, 4. Konstan. Udah. 4 kotak kecil kan. Kita tulis dulu interval PR. 4 kotak kecil berarti durasi sama dengan berapa tadi? 4 kotak kecil ya. 4 kotak kecil dikali 0,04. 0,16 second. Interpretasinya adalah normal, konstan. Nah, lalu kita masuk ke gelombang key. Mari kita cari gelombang key-nya. Kita lihat gelombang key-nya ada yang, wow ini panjang nih. Sekilas terlihat lebih dari sepertiga pada lead 3. Lead 3 tadi dia ke arah sana, berarti kita lihat AVF-nya. AVF-nya normal. Berarti enggak. Ditulis dulu tapi. Oh ini. V1 enggak. Normal, ini normal. Udah. Cuma pada lead 3 doang ya yang key patologis. Di lead lainnya, lead V1 dia normal. Lead V2 dia normal, V3. Oh ya, ini bukan key ya, tapi key RS. Yang ini S, ini S, S. Key itu defleksi pertama, defleksi negatif pertama pada kompleks key RS, baru R merupakan defleksi positif pertama, lalu S merupakan defleksi negatif kedua. Udah. Ternyata cuma ada di lead 3. Kita tulis dulu di bawah tadi. Gelombang key lead 3. Lead 3 terdapat peninggian gelombang key yang lebih dari 1/3 R. Interpretasinya adalah karena dianya key patologisnya cuma ada di gelombang di lead 3 doang. Di lead 3 ini kok 3 kayak gini? 3 di lead 3 doang, maka interpretasinya adalah tidak ditemukan. Tidak ditemukan
Q patologis. Disertai syaratnya karena syarat dari Q patologis adalah adanya gelombang Q yang melebihi sepertiga R. Ditulis nih, adanya gelombang Q yang melebihi sepertiga R pada dua lead yang berhubungan. Udah itu, panjang memang. Tidak ditemuin. Ditemuin cuma pada lead 3 doang soalnya. Lead AVF-nya enggak. Makanya itu penting buat ngafalin aksisnya. Ngafalin gambar aksis. Selanjutnya kita ke durasi kompleks QRS. Kita lihat QRS-nya pada lead. Wah, ini memanjang guys. Lead 2-nya lihat nih QRS-nya. QRS. Kita hitung ya. QRS-nya memanjang enggak? Melebihi 10 enggak? QRS. Udah, QRS. Ini kan QRS. QRS. Berapa kotak? 1, 2. 2 doang. Ini 1, 2. Yaudah, berarti QRS-nya normal. Tapi kita lihat di semua lead. QRS-nya memanjang enggak? Yang ini tuh 2S. Sama dia, 2 juga. Yang ini QRS. Ini cuma satu doang malah tuh. Gak ada yang memanjang. Yang ini QRS-nya memanjang enggak? Tuh 2, 3. Udah, nggak ada yang memanjang guys. Aman. QRS-nya normal. Durasi QRS. Durasi tidak ditemukan. Wih, gede banget. Tidak ditemukan QRS menyempit ataupun memanjang. Ini untuk QRS tuh dilihat di semua lead ya. Semisal kalau ketemu di lead V6 itu QRS-nya memanjang, maka dibilang aja pada lead 6 ditemukan QRS memanjang gitu. Udah. Selanjutnya ke segmen ST. Nah, baru di segmen ST kita melihat adanya ST elevasi. Dan juga di sini ada ST depresi pada AVL dan AVR. Tulis dulu, kita tulis. Jangan langsung nyimpulin ini STEMI, N-STEMI atau STEMI. Tulis dulu aja. ST elevasi di lead pada lead berapa aja nih? Kita lihat lead 2, 3, terus V2, V3, V4, V5, V6 enggak, V6 enggak. V6 nya enggak. V2 sampai V4, V2 sampai V. Lebih kelihatan V4 ya. V5-nya kurang kelihatan nih. Tuh. Ya udah. V5-nya gak usah. V2 sampai V4 aja. Lead 2, 3. Pada lead 2, 3. V2 hingga V4. Terus ST depresi.
pada lead AVL dan AVR. AVL ini AVR-nya ya. Tuh. Ini jaring. Ini garis G point-nya itu di bawah, ini isoelektrik, G point isoelektrik. Tuh. G point-nya di situ. Tuh. AVR dan AVL. Ternyata AVF-nya masuk loh. Ini AVF juga ya. AVF juga. ST depresi pada AVR, AVL. Kita lihat di prekordialnya. Prekordialnya nggak ada ST depresi ya. Nah, ada dua nih, ST elevasi dan ST depresi. Selanjutnya kita lihat gelombang T-nya, ada titol nggak? Atau T inversi. Nggak ada ya, T inversi. Pada lead 1 nggak ada, lead 2 nggak ada, lead 3 nggak ada. AVR ini kelihatan inversi, tapi sebelum kita nyimpulin ini inversi, kita lihat pada gelombang P dan QRS-nya, kira-kira defleksi negatif atau enggak. Kalau defleksi negatif maka T-nya aman-aman aja. AVL ini, oh ini defleksi negatif nih. AVL negatif. Gelombang P-nya nggak ada ya. Ya guys, ini kayak defleksi ini. Defleksi negatif. Nggak kebaca sih T-nya yang mana. Karena ini bisa jadi bukan T. Yaudah, nggak dapat dinilai yang ini. Kita lihat di V1, V2, V3 nya nggak ada aman. Aman ya. Semisal kau ragu, jangan kita bilang ini defleksi negatif guys. Gara-gara ini apa nih ada di sini. Jangan langsung disimpulkan ini defleksi negatif kalau ragu. Pokoknya kita interpretasikan yang yakin-yakin aja. Ya udah. Tidak ditemukan kelainan. Tidak ada defleksi negatif, T inversi ataupun tidak ditemukan T inversi maupun titol. Udah kayak gitu aja interpretasinya. Nah, baru kesimpulannya nih. Pasiennya di sini untuk iramanya itu sinus reguler, terus untuk frekuensinya normokardi, untuk aksisnya normoaksis, lalu durasi gelombang P-nya normal, amplitude gelombang P-nya normal, tidak ada P pulmonal maupun P mitral, terus interval PR-nya normal, tidak ditemukan adanya kecurigaan ke arah AV block, terus gelombang Q-nya, terdapat gelombang Q yang lebih tinggi dari 1/3 namun AVF-nya normal sehingga tidak ditemukan Q patologis. Lalu untuk durasi itu gelombang C-nya durasi kompleks QRS, tidak ditemukan QRS menyempit ataupun memanjang. Untuk segmen ST ditemukan adanya ST elevasi pada lead 2, 3, AVF, V2 hingga V4. Lalu ST depresi pada lead AVR dan AVL. Gelombang T-nya tidak ditemukan adanya T inversi maupun titol. Maka kesimpulannya adalah pasien kemungkinan mengalami STEMI inferior. Karena lead 2, 3, V2 sampai V4 itu merupakan anterior ya. Jadi V2, V4 sama dengan anterior. Terus AVF 2 dan 3 itu inferior. Jadi pasien mengalami STEMI inferior.
Loh, tapi kan ada enstemi ya pada ST depresi nih, pada AVR dan AVL. Kemungkinan ini merupakan resiprokal dari STEMI inferior. Karena kan lead AVL dan AVR itu ke atas, maka dia berlawanan dengan lead 2 dan 3. Nah, itu guys. Ini merupakan resiprokal, makanya ditemukan ST depresi. STEMI inferior, kemungkinan STEMI inferior anterior. Lengkap. STEMI inferior anterior. Ini kesimpulannya. Pasiennya mengalami STEMI inferior anterior. Kemungkinan arteri yang kena itu adalah, kalau anterior dan inferior, itu merupakan arteri koronari yang sinistra, ramus sulcus interventricularis. Itu kemungkinan arteri yang mengalami penyumbatan, yang mengalami emboli atau iskemik, menyebabkan STEMI. Kalau STEMI berarti udah infark miokard. Pasiennya mengalami infark miokard. Nanti kita terapi, lalu setelah kita tangani infark miokardnya, baru kita rujuk ke spesialis penyakit, bukan penyakit dalam, tapi spesialis JP, jantung pembuluh. Baru sudah, kayak gitu aja. Gampang loh. Gampangnya 2 jam cuy. Gila. Oke, sebelumnya terima kasih ya bagi yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Emang sih ini penjelasanku sangat panjang. Aku nggak bisa menjelaskan secara singkat karena ini bener-bener kompleks guys materinya. Tapi kompleksnya itu kompleks gampang, bukan kompleks gak masuk akal. Masih bisa dinawar-nawar lah. Ya sebenarnya intinya kayak gitu aja. Kalau dia kalibrasi itu dihitung amplitude dan kecepatan. Kalau irama dia nentuin sinus dan regulernya. Lalu frekuensi setelah irama, setelah frekuensinya aksis dia normal atau enggak. Di lead 2 dan AVF. Durasi gelombang P-nya dilihat di lead 2 dan lead V1. Amplitude P lihat di lead 2 dan V1 lagi. Interval PR lihat normal atau enggak. Gelombang Q-nya ada Q patologis atau enggak. Ingat ya tadi Q patologis tuh harus 2 segmen berurut-urut. Terus maksudnya 2 lead yang berhubungan. Contohnya kayak lead 3 dengan lead AVF itu kan berhubungan. Lead 2 dengan lead AVF maupun lead 1 berhubungan. Terus lead AVR dengan lead 1 itu berhubungan, bersebelahan gitu. Berdasarkan aksis dari masing-masing lead. Nah, kayak gitu untuk nentuin gelombang Q. Segmen ST-nya lihat nih. Garis isoelektrik dengan G-point-nya kira-kira naik atau turun. Kalau kelihatan turun meskipun sedikit aja, contohnya pada lead 1 ini kan dikit banget nih turunnya G-point-nya. Ya udah, itu dikatakan ST depresi tetap. Nah, begitu. Oh ya, lead 1-nya ST depresi, lupa tak tambahin. Lead 1-nya ST depresi nih. Nah, untuk bagian ini lead 1 tuh kan dia kan di kanan. Berarti kemungkinan infarknya itu lead 1 tuh di kiri maksudnya. Infarknya ke arah kanan, sedikit ke kanan dia. Sulcus interventricularis. Ya, intinya kayak gitulah ya guys. Insya Allah gampang ini. Ya kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyain langsung kok ke aku. Atau kalian bisa tanya nih, ada satu orang yang sebelum ngajarin aku, yaitu Yudo. Nah kamu tanya aja tuh ke Yudo tuh, dia lebih paham tuh tentang EKG ketimbang aku. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih jika sudah menyimak. Dan bila ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga nanti
kita dapat EKG ya guys, amin gitu. Banyak orang dapat EKG dan lulus semua EKG-nya, amin. Untuk mini OC-nya. Oke, itu aja ya dari aku. Bye bye.